Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Jajuli selaku dosen dari mata kuliah Sarpop. Di sini kami dengan beranggotakan kelompok saya sendiri, Andika Subagja dan juga Andika Eka Pratama, lalu ada Diego Andres Menjuntak, itu mengambil tema untuk proyek akhirnya tentang survei perbandingan kategori indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer berdasarkan jalur penerimaan, studi komparatif, jalur nasional dan jalur mandiri. Penelitian kami pun targetkan gitu untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer angkatan 2025 dengan 2 prodi. Yang pertama adalah informatika, yang kedua adalah sistem informasi. Nah, di sini ada alasan kami memilih judul. Yang pertama itu mungkin sebelum ke intinya gitu ya, kami juga mau jelasin gitu alasan kami mengapa memilih topik ini. Yang pertama adalah fenomena nyata yang sering terjadi, pertanyaan gitu di lingkungan kampus, apakah misalnya jalur masuk seseorang itu mempengaruhi IPK dari orang tersebut gitu. Nah itu yang sering ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer gitu. Yang kedua juga IPK juga adalah indikator gitu yang mudah dan diukur dan bersifat objektif gitu. IPK bisa dikategorikan dengan jelas hingga sangat cocok jika dijadikan sebuah variabel dalam penelitian ini gitu. Terus yang ketiga, topik ini juga sesuai gitu dengan mata kuliah yang kita ampu, yaitu statistika dan probabilitas yang sedang kami pelajari. Data yang kami gunakan juga itu bersifat kategoris atau nominal, dan sangat cocok jika nanti dianalisis untuk menggunakan uji Chi-square. Terus lanjut yang keempat itu populasi yang kami teliti juga sangat dekat gitu dengan kami, ya terjangkau lah. Mahasiswa angkatan 2025 itu masih bisa terjangkau oleh kami. Makanya oleh karena itu kami hanya menargetkan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer angkatan 2005 sehingga si pengambilan datanya pun bisa dilakukan secara mudah gitu dengan yang namanya kuesioner. Terus yang terakhir itu hasil penelitian ini gitu bermanfaat gitu karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa, apakah tadi gitu, apakah si orang tersebut tuh berpengaruh gitu jalur masuknya dengan IPK-nya. Maka oleh karena itu kami mengambil ini untuk menjawab gitu, apakah berpengaruh nasional itu berpengaruh dengan IPK yang teman-teman punyai. Tuh. Terus apa sih tujuan dari penelitian hari ini gitu? Penelitian yang kami punya, kami memiliki 3 tujuan utama dalam penelitian kami gitu. Yang pertama kami ingin mengetahui bagaimana distribusi kategori PK mahasiswa Fasilkom angkatan 2025 itu berdasarkan jalur penerimaannya itu, apakah itu melalui jalur nasional atau jalur mandiri. Terus yang kedua itu membandingkan proporsi mahasiswa yang memiliki IPK di bawah 35 dengan yang memiliki IPK di atas 3,75 antara dari kedua jalur penerimaan itu gitu, nasional dan mandiri. Terus yang ketiga itu adalah inti gitu dari analisis kami, menguji secara statik apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam distribusi kategori PK antara mahasiswa jalur nasional dan juga jalur mandiri menggunakan metode uji Chi-square pada taraf signifikansi A-nya itu sebesar 10%. Nah, ketiga tujuan ini itu nantinya saling berkaitan dan akan kami jawab satu persatu melalui data yang kami punya. Kita masuk ke identifikasi masalah. Seperti yang kita ketahui lah, mahasiswa Fasilkom angkatan 2005 pun
diterimanya melalui jalur berbeda sama seperti kita gitu. Nah, yaitu jalur nasional yang mencakup SNBT, SNBP, serta jalur mandiri yang dikenal sebagai jalur terakhir gitu. Nah, kedua jalur ini memiliki mekanisme yang sangat berbeda gitu. Jalur nasional menggunakan standar seleksi, kayak misalnya SNBP melalui rapot ataupun melalui tes dengan SNBT gitu. Nah, dan juga kompetitif di tingkat nasional. Sementara jalur mandiri ini kriterianya tuh seleksi internal lah gitu, yang tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan akademik murni gitu. Jadi jalur mandiri ini bisa dibilang jalur yang memang tidak hanya menggunakan kemampuan akademik saja, tapi kita juga harus siap dengan persyaratan-persyaratan yang harus ada di jalur mandiri. Nah, perbedaan mekanisme ini diduga mempengaruhi gitu kepada belajar mahasiswa yang pada akhirnya berpotensi untuk menghasilkan perbedaan dalam IPK mahasiswa tersebut. Nah, disclaimer juga dari data mahasiswa Fasilkom angkatan 2025 itu sekitar 150 mahasiswa. Nah, terus namun meski asumsi ini sering berkembang di lingkungan yang emang akademik atau lingkungan kampus, itu hingga saat ini tuh masih belum ada bukti gitu yang nyata dan juga yang teruji secara statistik bagaimana si jalur mandiri itu berpengaruh gitu. Jalur mandiri dan nasional itu berpengaruh pada IPK seseorang. Apalagi terutama yang kita uji itu tentang yaitu mahasiswa Fasilkom angkatan 2025. Nah, oleh karena itu penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut secara ilmiah dan berbasis data. Nah, kita masuk ke metode penelitian. Nah, setelah tadi memahami latar belakang dan tujuan, dan juga sekarang kita masuk untuk menjelaskan bagaimana metode penelitian yang kita punya. Nah, dari sisi pendekatan dan sampling itu menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan desain survei cross-sectional atau survei angket gitu. Nah, populasi kami ini adalah 148 mahasiswa Fasilkom angkatan 2025. Nah, untuk menentukan ukuran sampel dari yang kita punya itu menggunakan rumus Lovin dengan taraf signifikansi itu sebesar A-nya itu sebesar 10%. Yang menghasilkan minimal yang harus kita punya itu sekitar 60 responden untuk sampel yang kita mau uji gitu. Nah, teknik pengambilan sampel yang kami gunakan juga adalah Starfied random sampling, di mana si sampel ini dibagi secara proporsional berdasarkan jalur penerimaan gitu. 43 responden dari jalur nasional atau sekitar 71%, 71,7% dan 17 responden dari jalur mandiri sekitar 28,3%. Nah, dari sisi instrumen pengumpulan data, kami menggunakan kuesioner terstruktur gitu, yang disebarkan kepada mahasiswa Fasilkom angkatan 2025. Kuesioner ini berisi 2 pertanyaan utama, jalur penerimaan responden, apakah responden itu nasional atau ke mandiri, dan juga nilai IPK terakhir mereka berarti semester 2 ya, semester 1. Dengan skala pengukuran digunakan adalah skala nominal atau kategoris. Nah, jika melihat dari sisi analisis data, kami melakukan 2 tahap analisis. Pertama, analisis deskriptif berupa tabel frekuensi, persentase, dan cross tabulation dalam bentuk tabel kontingensi 2x2. Kedua, analisis inferensial ini menggunakan uji chi-square person dengan DF sama dengan 1 dan juga taraf signifikansi itu 10%. Kriteria penolakan H0 adalah apabila nilai X pangkat 2 itu lebih besar dari X pangkat 2 tabel, yaitu 2,706. Nah, terus kita masuk ke rumus Lovin. Rumus Lovin yang kita gunakan untuk menentukan ukuran sampel minimum dari suatu populasi dengan tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi rumusnya adalah N kecil sama dengan N besar dari dalam kurung 1 tambah N besar kali E pangkat 2. Dengan N adalah jumlah populasi yaitu tadi 148 mahasiswa Fasilkom angkatan 2005,
dan E adalah margin of error yang kami tetapkan sebesar 0,10 atau 10% gitu. Jadi terus maka perhitungannya adalah N sama dengan 148 garing dalam kurung 1 tambah 148 kali dalam kurung 0,10 pangkat 2 gitu. Terus N 148 garing dalam kurung 1 tambah 148 kali 0,01, terus ada N 148 sama dengan 148 garing dalam kurung 1 tambah 1,48. Terus N 1 sama dengan 148 garing 2,48. Nah, N sama dengan 9,68 sama dengan jadi kita bulatkan ke atas itu menjadi sekitar 60 sampel yang kita ambil. Jadi jumlah sampel minimum yang dibutuhkan dalam penelitian kami punya adalah 60 responden, dan itu adalah jadi target pengumpulan data yang kami gunakan. Untuk teknik sampling dijelaskan oleh rekan saya Andika Eka Pratama. Baiklah, untuk teknik samplingnya itu sendiri di sini kita menggunakan stratified random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak dengan memperhatikan proporsi setiap strata atau jalur penerimaan dalam populasi, yang dimana itu terdiri stratanya itu terdiri dari jalur nasional, terus jalur mandiri, yang dimana jalur nasional itu populasinya 106 dan mandirinya itu populasinya 42, yang dimana kalau kita untuk dapetin sampelnya itu dari total populasi dari stratanya itu nasional 106, kita bagi 106 bagi 148 kali 60, yang dimana hasilnya adalah 43 sampel. Nah, terus lalu selanjutnya yang mandiri, di sini kita mempunyai populasinya 42, yang dimana dibagi 148 kali 60 itu sama dengan 17 sampel. Jadi totalnya itu adalah total populasinya itu adalah 148 dan sampelnya adalah 60. Lalu estimasi proporsi strata berdasarkan data survei yang terkumpul adalah 43 nasional sama dengan 71,7%, lalu 17 mandiri sama dengan 28,3%. Nah, setelah dibulatkan ke atas, yang dibutuhkan adalah 60 sampel. Selanjutnya variabel. Di sini kita memiliki variabel X yang dimana jalur penerimaan yang dibagi menjadi dua, yaitu nasional, SNBT dan SNBP. Di sini variabel Y-nya itu adalah IPK kurang dari 3,75. Selanjutnya di jalur mandiri, IPK-nya lebih besar dari atau sama dengan 3,75. Di sini di hipotesis uji korelasi, di sini kita menyusun gitu dua hipotesis, yang dimana yang pertama itu H0 menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara jalur penerimaan mahasiswa dengan kategori IPK. Sebaliknya, H1 menyatakan bahwa terdapat hubungan antara jalur penerimaan dengan kategori IPK. Nah, dua hipotesis inilah yang akan kami buktikan lewat perhitungan di bagian berikutnya. Pada frekuensi prodi, sekarang kita lihat data respondennya. Dari 60 responden yang kami miliki, komposisi program studinya cukup berimbang. Ada 31 orang atau 52% dari informatika dan 29 orang atau 48% dari sistem informasi. Jadi keterwakilan kedua prodi ini hampir seimbang. Hanya selisih tipis. Berikutnya jalur masuk. Kalau dilihat dari jalur masuknya, jalur penerimanya tuh mayoritas responden kami berasal dari jalur nasional, yaitu SNBT dan SNBP. Sebanyak 43 orang atau 72%, sedangkan dari jalur mandiri ada 17 orang atau sekitar 28%. Perbedaan ini wajar ya, karena memang mengikuti proporsi populasi yang sudah kita lihat di teknik sampling tadi. Di sini tuh IPK ini tuh sebaran dari IPK responden dari 60 orang sebanyak 32 mahasiswa atau 53% memiliki IPK lebih dari atau sama dengan 3,75. Sisanya 28 mahasiswa atau 47%
memiliki IPK di bawah 3,75. Jadi secara umum sebarannya juga cukup seimbang. Data-data inilah yang nanti akan diolah lebih lanjut untuk menghitung frekuensi harapan dari nilai chi-square. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Diego. Oke, baik. Di sini saya bakal menjelaskan hasil analisis inferensial dari survei kita ya. Jadi di sini saya bakal menjelaskan tabel kontingensinya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya kalau hipotesisnya itu H0-nya tidak terdapat hubungan antara jalur penerimaan dengan kategori IPK gitu. Dan H1-nya itu terdapat hubungan. Lalu untuk uji chi-square-nya ini juga kita menggunakan taraf signifikansi 10% gitu. Nah, sekarang kita ke tabel kontingensinya. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan juga sih sebenarnya. Jadi ada dua kategori ya di sini, dua variabel, hubungan antara dua variabel dengan dua variabel. Kalau jalur penerimaannya itu nasional dan IPK-nya kurang dari 3,75 itu totalnya ada 17 mahasiswa ya. Lalu kalau yang lebih dari 3,75 itu yang jalur nasional ada 26 mahasiswa. Dan totalnya yang nasional itu ada 43 mahasiswa. Lalu yang jalur penerimaan mandiri di sini IPK-nya kurang dari 3,75 ada 11 mahasiswa ya. Dan yang lebih dari sama dengan 3,75 ada 6 mahasiswa, dan totalnya itu ada 17 orang yang dari mandiri gitu. Nah, bisa dilihat juga total kolomnya yang IPK kurang dari 3,75 itu ada 28 mahasiswa ya. Dan yang lebih dari sama dengan 3,75 itu ada 32 mahasiswa, dan totalnya tadi total sampelnya ada 60 responden ya. Sudah terpenuhi semuanya. Oke, selanjutnya ada perhitungan frekuensi harapan nih. Jadi frekuensi harapan ini dihitung dengan rumusnya itu bisa dilihat ya, total baris dikali total kolom dibagi N atau total sampelnya. Nah, jadi kita hitung dulu yang nasional dan IPK-nya kurang dari 3,75 nih. Jadi total barisnya ada 43 yang tadi, terus dikali total kolomnya ada 28, lalu dikali 60 itu sama dengan 1,204 dibagi 60, hasilnya itu sama dengan 20,0667. Nah, lalu selanjutnya yang nasional dan IPK-nya itu lebih dari sama dengan 3,75 nih. Itu sama dengan 43 dikali 32, lalu dibagi 60, itu sama dengan 1,376 dibagi 60, sama dengan 22,933. Nah, selanjutnya yang jalur penerimanya mandiri dan IPK-nya kurang dari 3,75 nih. Jadi itu barisnya 17 lalu dikali 28 dibagi 60 itu sama dengan 476 dibagi 60 ya. Sama dengan 7,93333. Nah, lalu selanjutnya yang mandiri 17 dikali 32 dibagi 60 sama dengan 544 dibagi 60, itu hasilnya sama dengan 9,0667. Lalu kita masukkan ke dalam tabelnya ya nilainya tadi. Jadi yang nasional dan IPK kurang dari 3,75 itu 20,067 dan selanjutnya. Oke, boleh di next. Itu untuk yang frekuensi harapannya. Nah, dari frekuensi harapan tadi kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu perhitungan nilai chi-square-nya nih. Jadi rumus yang digunakan ini adalah jumlah dari setiap sel ya. Jadi maksudnya itu selisih antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan, kemudian dikuadratkan dan dibagi lagi dengan frekuensi harapannya. Jadi sebenarnya tinggal dimasukin aja ya ini ya. Jadi yang sini ada 4 sel ya, jadi 4 keterkaitan variabel. Nasional kurang dari 3,75, nasional lebih dari sama dengan 3,75, terus mandiri kurang dari 3,75, dan mandiri lebih dari sama dengan 3,75. Rumusnya sama ya di setiap sel. Jadi saya bakal jelaskan satu aja yang nasional, terus kurang dari 3,75. Di sini frekuensi observasinya 17, lalu harapannya 20,0667 yang hasil perhitungan tadi. Lalu observasi dan harapannya ini dikurang, lalu dikuadratkan dan dibagi lagi dengan frekuensi harapannya. Itu hasilnya 0,4687. Begitu juga dengan sel-sel berikutnya ya, ketiga sel lainnya. Nah, jadi nanti hasil setiap selnya ini bakal dijumlahkan ya.
Jadi yang nasional kurang dari itu kan 0,4687, yang nasional lebih dari sama dengan 3,75 itu hasilnya 0,4101, lalu yang mandiri kurang dari 3,75 itu hasilnya 1,1854, mandiri lebih dari sama dengan 3,75 itu hasilnya 1,0373. Nah, hasilnya setiap sel ini dijumlahkan, lalu totalnya didapatkan itu 3,1015 ya. Jadi ini adalah perhitungan nilai chi-square hitungnya gitu. Oke, boleh di next. Nah, ini pembuktian dengan toolsnya ya, atau software, atau bisa dibilang kalkulator chi-square-nya lah. Sini kita menggunakan dua sumber ya. Bisa dilihat yang kiri hasilnya itu sama persis. Itu bisa dilihat tabel kontingensinya sama, frekuensi harapannya sama, dan chi-square points-nya juga sama. Hasilnya itu 3,1015. Nah, lalu yang software kedua ini pembuktiannya hampir sama ya. Hasilnya itu beda tipis di sini 3,1014. Tapi nggak jauh beda lah ya. Beda 0,001 doang gitu. Itu untuk pembuktian dengan toolsnya. Oke, boleh di next. Nah, jadi dari hasil perhitungan tadi kita dapat nih keputusan ujinya gitu. Jadi penentuan chi-square tabel dan keputusan ujinya. Jadi bisa dihitung dulu ya. Di sini derajat kebebasannya itu jadi baris dikurang 1, lalu dikali kolom dikurang 1 di sini. Jadi barisnya tadi kan 2 ya. Kurang 1, lalu dikali 2 kurang 1. 1 kali 1 itu sama dengan 1. Jadi derajat kebebasannya itu sama dengan 1 ya. Lalu taraf signifikansinya tadi kita menggunakan 10% ya. Jadi 0,10. Lalu kita bandingkan hasil perhitungan chi-square tadi dengan chi-square di tabelnya gitu, atau x kuadrat tabelnya. Itu jadi bisa dilihat ya di situ taraf signifikansi 0,10 dan derajat kebebasannya 1 itu dia nilai tabelnya itu 2,70554 ya. Sini saya bulatkan 3 angka di belakang koma jadi 2,706. Ini merupakan hasil chi-square tabelnya gitu. Jadi keputusan ujinya didapatkan ya. Di chi-square hitungnya itu 3,1015 dan tabelnya itu 2,706. Jadi X2 hitungnya itu lebih dari X2 tabel ya. Ini berarti keputusannya itu H0 ditolak gitu. Jadi artinya itu terdapat perbedaan yang signifikan dalam distribusi kategori IPK antara mahasiswa jalur nasional dan jalur mandiri pada Fasilkom angkatan 2025 gitu. Jadi p-value kurang dari 0,10 gitu maksudnya. Itu untuk keputusan ujinya. Lalu dapat disimpulkan ya. Oke, jadi dari keputusan uji tadi dapat disimpulkan ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, uji chi-square-nya ini menghasilkan X2 hitung hasilnya itu sama dengan 3,1015 ya, dengan derajat kebebasannya itu 1 dan taraf signifikansinya itu 10%. Nah, karena X2 hitungnya ini, X kuadrat hitungnya ini lebih dari X kuadrat tabel ya, maka keputusannya itu H0 ditolak. Jadi artinya terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dalam distribusi kategori IPK antara mahasiswa Fasilkom angkatan 2025 yang masuk melalui jalur nasional dan jalur mandiri. Jadi mahasiswa jalur dengan 3,75 yang lebih tinggi gitu dibandingkan mahasiswa jalur mandiri gitu, dengan persentase 35,3 gitu. Oke, boleh ditutup Mas Bagja? Oke, mungkin itu tadi yang kita sampaikan dan kita uji, kesimpulannya pun sudah diberikan gitu bahwa terdapat signifikansi IPK antara mahasiswa jalur mandiri dan juga jalur nasional. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.